Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan melanjutkan kisah cerita tentang lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan bercerita tentang kegiatan keseharian saya selama berada di Amerika. Lebih kurang 6 tahun saya berada di sana. Yang paling banyak keseharian saya setelah saya mempunyai pekerjaan tetap, yaitu lebih kurang sekitar 4 tahun saya punya pekerjaan tetap, yaitu yang saya bekerja di National Visa Center, atau sebuah, kalau di Indonesia itu kayak semacam kantor imigrasi. Kantor Kalau di sana, kantor ini bertugas untuk mengeluarkan visa-visa orang dari seluruh dunia yang ingin masuk ke Amerika. Kantor ini berada di bawah Departemen Luar Negerinya Amerika atau Department of State. Saya bekerja di sana lebih kurang 4 tahun lebih, ya lebih kurang 4 tahun lebih, sampai saya pulang mengundurkan diri. Sebenarnya saya kerja di sana sangat-sangat enak sekali kerjanya, sangat tidak berat, gampang sekali kerjanya, tidak memerlukan banyak bicara atau komunikasi. Kita hanya bekerja dengan menginput data atau membereskan file-file, atau mengambil dan memasukkan file-file ke rak-rak file yang sudah tersedia. Di sana file-filenya itu, ruangan filenya itu sangat-sangat besar, luas, luas sekali, karena yang mereka urus itu yaitu orang-orang dari seluruh dunia. Makanya file-file yang ada pun juga jumlahnya sangat-sangat banyak. Di sana yang paling banyak sekali orang-orang yang mengajukan diri untuk masuk ke Amerika itu dari negara seperti India, Cina, Filipina, negara apa lagi, pokoknya negara-negara tersebut itu yang termasuk paling gede jumlah orang yang mengajukan diri untuk mendapatkan visa. Kalau orang Indonesia sangat-sangat sedikit, sedikit sekali orang Indonesia, padahal penduduk kita termasuk 5 besar terbanyak di dunia, tapi nggak banyak yang mau ke Amerika. Begitu juga dengan orang yang ikutan untuk green card lottery pun, yang seperti saya ikutin, yaitu untuk mendapatkan permanen resident, juga sangat tidak banyak. Sebenarnya peluang untuk orang Indonesia untuk mendapatkan permanen resident di Amerika itu masih terbuka luas dibanding negara-negara yang lain. Bahkan ada negara-negara yang lain itu seperti India, Cina, Filipina, Vietnam, itu kalau nggak salah udah di stop, tidak ada lagi pembukaan atau penerima pendaftar dari negara-negara tersebut untuk mendapatkan permanen resident, karena jumlah mereka di Amerika sudah terlalu banyak. Begitupun ada beberapa negara di Amerika Latin dan Eropa juga yang sudah tidak bisa mendaftar karena jumlah mereka sudah terlalu banyak. Indonesia masih terbuka luas sebenarnya, tapi orang Indonesia nggak tahu lah, saya juga nggak tahu kenapa mereka nggak mau mendaftar untuk pergi ke sana. Mungkin karena jauh tempatnya kali, tapi nggak juga sih, karena dari Vietnam saja banyak sekali yang mau ke sana. Ya. Oke, selanjutnya saya ceritakan setelah kegiatan keseharian saya di sana itu. Selain bekerja, ya udah cuma bekerja itu aja. Saya kerja di visa center itu. Saya masuk shift 2. Di sana ada kerjanya ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift pagi itu dari jam setengah 8 kalau nggak salah, ya setengah 8 sampai setengah 4 kalau nggak salah. Jam kerjanya sih normal. Saya ambil yang dari
setengah 4 sampai jam setengah 12 kalau nggak salah, pokoknya 8 jam kerjanya, sama kayak kita 8 jam kerja, 1 jam istirahat, jadi 7 jam yang kerjanya, 1 jamnya istirahat. Enaknya kerja di Amerika semuanya serba profesional, fair, dan terbuka, nggak ada istilahnya loyalitas loyalitas. Kalau mau loyalitas nggak usah lah, nggak kayak di kita di Indonesia, orang yang nggak kerja, kerja di nggak dibayar pun banyak yang mau dengan loyalitas loyalitas kayak gitu. Nah, saya sudah merasakan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun kerja di Indonesia, orang-orang pada ya pengen loyalitas itulah, nggak tahu lah tujuannya apa, mungkin mencari muka biar kelihatan rajin, pada dibayar enggak. Kalau di Amerika tidak, kalau memang kerjanya 8 jam, sudah waktunya pulang, harus pulang, nggak boleh lebih, kecuali perusahaan minta kita untuk tetap stay untuk melanjutkan lembur, baru kita lembur, itu pun ditawarin kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, kita bisa pulang. Pokoknya di sana nggak ada istilah paksaan, semuanya serba terbuka sesuai dengan aturan yang ada, nggak kayak seperti di kita lah, saya sudah merasakan sendiri soalnya. Dan gaji pun sesuai dengan kerjaan, apalagi kayak di tempat saya itu udah termasuk lumayan gajinya, kalau nggak salah waktu itu sekitar lebih kurang $16 per jam, sementara kerja sehari 8 jam, tinggal teman-teman kalikan saja, kali sehari kali 1 bulan, gaji saya terimanya bulanan, terima bulanan, ya itulah gaji saya 16 jam, sorry ya, 16 dolar dikali 8, udah setelah itu dikali 1 bulan, 30 hari, itulah jumlah gaji saya selama di Amerika. Kalau dirupiahin sih udah lumayan lah ya, dengan kerja yang sangat ringan sekali, menurut saya sangat, sangat ringan, tidak terlalu banyak menggunakan otak pun juga nggak terlalu, kerjanya hanya mengurus-ngurus file aja. Nah, setelah bekerja lalu apa kegiatan saya yang lain ya, tidak ada, di rumah aja paling, kalau lagi nggak kerja saya di rumah, yaitu kegiatan saya selain yang seperti saya ceritakan di video sebelumnya, yaitu kerja ngeblok ya bersama teman saya di Indonesia, paling ngurusin blog-blog yang ada, dulu blog saya lumayan banyak, itulah yang yaitu mengupdate terus kontennya setiap hari, itulah kerjaan saya selain bekerja di kantor tersebut ya, saya ngurusin blog di rumah. Nah, kalau weekend biasanya ya ketemu teman-teman lah, kalau nggak jalan-jalan atau makan-makan sama teman, atau belanja keperluan sehari-hari di Walmart atau di toko retail yang lainnya. Di sana kebetulan waktu saya di sana ada satu warung makan Indonesia, nggak terlalu jauh, paling 5 menit kalau pakai mobil dari tempat saya tinggal. Orang-orang Indonesia, orang Jakarta kalau nggak salah ya, suami istri udah tua, ya lumayan lah buat pengobat rasa rindu atau kangen dengan makanan Indonesia. Ada bakpao, ada gulai-gulayan, gulai daging, gulai macam-macam, pokoknya gulai rendang, macam-macam pokoknya, menunya ganti-ganti gitu, ada kue-kue Indonesia juga. Oh ya, di saya itu di sana tinggal di, sebelumnya mau saya jelaskan juga, saya tinggal di kota Dover di state New Hampshire. State itu kalau di kita provinsi ya, nah di sana disebut state, kan di sana ada 50 state kalau nggak salah, 50 atau 51, 50 kalau nggak salah state-nya di Amerika itu. Nah, state saya ini, New Hampshire ini, termasuk state yang tidak padat penduduknya dan termasuk state kecil ukuran luas provinsi ini,
nggak terlalu luas gitu, penduduknya pun nggak belum padat. Di kota ini kalau dari Boston, kota Boston atau Massachusetts itu sekitar berkendara mobil sekitar 1 jam. Sementara kalau dari mau ke kota New York City itu lebih kurang sekitar 3 jam kalau nggak salah ya, pakai mobil, kendaraan pakai mobil. Di sana enak kalau kita pakai mobil, semuanya sudah terkoneksi Pak, dengan jalan-jalan tol yang sangat luas, sangat-sangat luas jalannya, dan jauh-jauh banget dari kemacetan, yang namanya kemacetan. Sangat-sangat memuaskan sekali kalau kendara di sana. Jalannya luas, orangnya sangat disiplin di jalan raya, nggak perlu bunyi-bunyiin klakson, tato-tato kayak gini kita. Di sana orang sangat segan membunyikan klakson kayak di kita ya. Ada dikit-dikit macet udah punya klakson. Di sana enggak, orang sabar. Kalau lagi antri ya sabar gitu, dan disiplin. Nggak ada yang namanya melanggar lampu merah kayak di kita yang buru-buruan pengen duluan gitu. Nggak ada di sana. Bahkan di jalan raya pun, kalau jalannya hanya satu jalur dan di belakang misal ada orang mengendarain motor, dia nggak akan berani menyalip kita kecuali nanti ada jalannya sudah pindah ke 2 jalur atau ada tanda boleh menyalip, baru mereka baru nyalip. Sementara kalau tidak ada tanda untuk boleh diperbolehkan menyalip, mereka tidak akan menyalip. Kalau kita kan nggak bisa naik ke trotoar motor. Kalau di sana nggak ada yang kayak gitu. Semuanya sudah rapi, disiplin orang di jalan raya. Ya sangat kecil sekali kemungkinan terjadi kecelakaan di jalan raya, dan mereka sangat menghormati para pejalan kaki. Mereka kalau udah melihat ada orang yang mau menyeberang, otomatis mereka akan berhenti. Dan yang lebih canggih lagi, kalau ada mobil polisi atau ambulan yang sudah membunyikan sirinenya, yang pengen ada emergency atau pengen buru-buru, nah, biasanya itu di lampu merah mereka secara otomatis, kalau orang-orang kita langsung menepi semua di jalan. Mereka itu tidak, pokoknya otomatis mereka akan langsung menepi jalan. Dan kalau di lampu merah biasanya lampu merahnya itu otomatis akan menjadi merah. Itu hebatnya di sana. Kalau misalnya lagi hijau, tahu-tahu langsung karena ada mobil polisi atau ambulan yang mau lewat yang sudah membunyikan sirinenya, itu langsung lampu merahnya berubah jadi merah. Akhirnya semua berhenti aktivitas di jalan, mempersilahkan mobil ambulan atau mobil polisi lewat gitu. Kalau kita kan sangat susah, kalau apalagi di tempat keramaian gitu, bahkan nggak ada yang mau mengalah kadang-kadang gitu ya, jalan raya. Pokoknya semuanya sudah jauh beda dalam hal disiplin berkendara di jalan raya. Di sana saya ada beberapa untuk tempat rekreasi di kota tempat saya itu adalah paling di pantai. Kalau untuk mall di kota saya itu boleh dibilang jauh ketinggalan kalau dengan mall-mall yang ada di Jakarta atau kota-kota besar yang ada di Indonesia. Khusus di state saya itu karena state kecil, nggak padat penduduknya, jadi mallnya itu kecil-kecil gitu, dan hanya satu lantai kebanyakan, tapi kayak toko-toko gitu lah, cuma lebar luas gitu kan, banyak toko-toko gitu, nggak bertingkat megah besar kayak di kita mallnya. Tapi kalau di kota-kota besar seperti New York, Boston, atau apa lagi ya, Los Angeles, nah di mana Texas, mungkin di sana ya, di sana mallnya gede-gede gitu, mewah-mewah seperti di kita di Jakarta gitu ya. Udah itu di sana kan ada 4 musim ya. Ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Nah itu di Amerika itu rata-rata semuanya musim dingin.
Cuma ada yang dingin banget, ada yang beku banget, ada yang panasnya hanya sekitar 3 bulan, yaitu musim panas itu, summer. Dan biasanya orang anak-anak sekolah itu pada libur semua kalau summer itu sepi, mereka banyak yang jalan-jalan. Yang ramai itu di pantai, biasanya mereka banyak yang berjemur, orang sana. Nah, musim sisanya itu apa? Ya rata-rata dingin. Musim gugur itu dingin, cuma nggak ada saljunya aja. Musim semi dingin juga, cuma nggak dingin banget, gitu kan. Kalau winter, musim dingin ya memang benar-benar dingin, udah ada salju gitu. Oh ya, uniknya di Amerika itu tidak semua state atau provinsi sana itu ada saljunya. Kayak kota di mana, di Texas itu ya, itu kan panas daerah sana, jadi nggak ada salju di sana, kota kota di sana, walaupun mereka satu pulau, satu benua gitu ya. Karena yang banyak bersalju itu kebanyakan yaitu kota-kota yang dekat ke arah utara, arah ke kutub, arah ke Kanada. Nah, itu rata-rata bersalju, kayak di New York bersalju, di Boston. Nah, itu kan ada daerah namanya itu apa ya, North East kalau nggak salah, lupa lah saya namanya. Itu ya yang rata-rata bersalju, itu state-nya itu saljunya parah banget gitu. Lalu apa lagi ya, oke, paling begini aja. Nanti kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau minta diceritakan tentang yang lain-lainnya selama di sana, pengen mendapatkan gambaran tentang apa aja di sana, bisa komen di bagian komen. Nanti saya usahakan untuk ceritakan tentang yang saudara-saudara mau tanyakan, pengen tahu tentang di sana atau yang lain-lainnya. Ya, saya kira gitu aja karena durasinya udah 17 menit. Nanti terlalu bosan juga kelamaan melihat saya. Nanti ya itu, silakan dikasih komen kalau pengen menanyakan yang lain-lain tentang selama saya di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.